ke tempat kudus, ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Raja. Ku mengasihimu, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya bukan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Dan Raja, ku mengasihimu, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya bukan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya bukan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 4 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini
berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yohanes Septian Sinjor, sarjana Sosiologi Teologi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2 yang menyatakan demikian: Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan
Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan penugasan kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layanan kami oleh Roh Kudus.
kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 25 yang menyatakan demikian: Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 yang menyatakan demikian: Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan dengarkan puji-pujian dari Vokal Group Elsa. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, diamkanlah semua suara-suara di dalam hati kami saat ini.
kecuali suara Tuhan yang boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini. Kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah sendiri, hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 136 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyampaikan Firaun dengan tentaranya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengikat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kita pada hari yang berbahagia ini adalah tiada waktu tanpa bersyukur. Dalam kehidupan yang kita jalani, terkadang kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab mereka merasa bahwa segala kelimpahan dan kebahagiaan yang mereka alami atau dapatkan itu karena kemampuan atau kehebatan. Lalu ada juga orang yang di sepanjang hidupnya dia selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dia menyadari bahwa kalau bukan Tuhan yang melindunginya, kalau bukan Tuhan yang menolong dan memelihara kehidupannya, maka ia tidak akan mungkin mampu untuk bertahan di dalam menjalani hidup di dunia ini. Apalagi di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah hambatan atau godaan, bahkan juga tantangan yang datang silih berganti. Pemazmur Bapak Ibu mau katakan bahwa dia adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dia selalu mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di sepanjang kehidupan. Nah, pengalaman pemazmur inilah yang mendorong dia untuk mengaku bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena sang pemazmur mengalami pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur mengajak umat pilihan Allah, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk senantiasa bersyukur. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak hal yang masih kurang dalam hidup ini. Karena memang hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Namun jangan karena hal-hal yang kurang itulah yang membuat kita buta akan hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nafas hidup itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kesempatan untuk berkarya, termasuk ketika kita hari ini mengikuti pelayanan, ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kesehatan Tuhan berikan, lalu berkat-berkat secara materi
Ya, terima kasih. Allah itu baik, gitu ya. Ini adalah alasan yang paling hakiki mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tidak pernah ia tidak baik dalam kehidupan kita. Walaupun banyak hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Allah menjadi tidak baik. Kebaikan Allah dalam hidup kita tidak dipengaruhi oleh kondisi hidup kita. Sampai hari ini kita selalu mengalami dan merasakan kebaikan Allah. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya itu merasakan kebaikan Allah yang sungguh luar biasa. Lalu yang kedua, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Yang kedua, dia katakan karena kasih setianya itu tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Allah itu tidak berkesudahan. Kasih setia Allah itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Walaupun dunia ini berubah, tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Sekalipun kondisi kehidupan kita berubah-ubah, ya kan? Sekalipun kondisi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ini berubah. Kadang-kadang kita ada dalam kecukupan, namun kadang-kala kita juga ada dalam kekurangan. Kadang-kala kita ada dalam kesehatan, namun kadang-kala kita juga berada dalam kesakitan. Walaupun kondisi ini berubah-ubah, namun satu yang dia mau katakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Lalu yang ketiga, keajaibannya itu selalu diperbuat dalam hidup kita. Keajaiban Allah itu selalu kita rasakan. Allah melakukan keajaiban yang begitu besar. Kalau dalam konteks bacaan kita dia katakan mulai dari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya dia katakan. Itulah keajaiban Allah. Kita lihat ayatnya yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dia melakukan keajaiban yang besar. Kalau kita baca dari kitab Kejadian, dia katakan juga di situ pencipta dan seluruh isi bumi ini. Itu Allah yang menciptakan. Lalu manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya juga adalah bagian dari proses penciptaan Allah. Lalu dia memelihara kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan adalah Allah yang maha baik. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan adalah Allah yang perkasa. Dan Tuhan adalah Allah di atas segala Allah, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu loh yang dia katakan dalam konteks bacaan ini. Dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara dan saya itu memiliki Allah yang luar biasa. Semua hal yang kita alami dan kita dapatkan di dunia ini itu adalah hasil dari keajaiban Tuhan. Kita bisa bernafas, iya kan? Coba Bapak Ibu menarik nafas, tarik lalu buang. Itu kan keajaiban, iya kan? Kita hidup itu kita nggak pakai baterai, iya kan? Kalau HP itu harus dicas. Tetapi apakah kita juga perlu dicas? Kan tidak. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita bisa makan dan minum, kita bisa bekerja, kita juga bisa berkeluarga dan lain sebagainya. Semua itu karena keajaiban yang telah Tuhan lakukan
Kalau kita mengalami kebaikan Allah sampai hari ini, maka sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk selalu bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang telah menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kehidupan kami di sepanjang sepekan lamanya. Kami pun juga bersyukur untuk berbagai berkat yang sudah kami peroleh sampai hari ini.
Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami di hari ini. Firman yang boleh mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan Tuhan pun juga melakukan keajaiban-keajaibannya dalam hidup kami. Keajaiban yang nyata adalah nafas hidup yang Tuhan beri, lalu kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk terus berkarya. Ajarlah kami, ya Tuhan Allah Bapa di surga, untuk kami menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur apapun situasi dan kondisi yang kami alami. Sekalipun kami mengalami satu kondisi-kondisi yang berat, tetapi melalui kebenaran firman-Mu kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang begitu baik, Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat GPIB Sejahtera Malang, mereka-mereka yang sedang bergumul karena sakit maupun mereka yang bergumul karena beban hidup. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan serta menopang kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami yang Maha Kaya. Engkau akan membuka segala tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kiranya mereka juga semakin diberkati oleh Allah di dalam usia yang bertambah ini. Bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena persoalan-persoalan ekonomi, atau bahkan bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena persoalan rumah tangga, mari Bapa yang di surga, nyatakanlah kasih setia-Mu atas mereka. Angkatlah segala beban dan pergumulan yang mereka alami, dan kiranya Engkau pun tidak akan pernah menutup mata atas kondisi-kondisi yang mereka alami. Bukalah jalan berkat agar segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga Tuhan Yesus, bagi jemaat-jemaat kami di masa-masa pandemi ini, di mana kami tidak dapat berjumpa dalam satu persekutuan. Kami mohon Tuhan, kiranya dalam waktu dekat ini, di masa-masa new normal ini, di masa-masa transisi ini Tuhan, kami semua boleh dapat mengambil bagian dalam peribadahan di rumah Tuhan ini. Kami tahu Tuhan, ada konsekuensi, ada resiko-resiko yang harus kami tanggung. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan juga tidak akan pernah menutup mata. Berkatilah jemaat-jemaat kami Tuhan, dan biarlah Tuhan juga tetap menopang, menguatkan jemaat kami dalam situasi-situasi ini. Kami berdoa juga untuk kebutuhan-kebutuhan dana yang gereja kami perlukan, bahkan terlebih-lebih untuk pembiayaan-pembiayaan rutin. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang Maha Kaya. Engkau akan membuka segala tingkap berkat-Mu. Dan di dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri, anggota legislatif, anggota Polri dan TNI, bahkan para dokter, perawat, dan tim medis yang ada. Berkatilah mereka semua Tuhan, berilah mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, dan marifat-Mu, agar mereka mampu menjalankan setiap
Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Janganlah Tuhan, ratapanku. Tuhan, masihkah bagi mendengarkan doa semua keluhannya? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mandai tanganmu, gelapnya jalan yang aku tempuh. Sesatkah anak di sini melangkah? Dengar Tuhan, ratapanku. Tuhan, tiada lagi tempat bagiku, semua telah pergi. Tuhan, tiada lagi teman bagiku, semua penukannya. Ulurkan tanganmu ya Tuhan, dengar doaku. Tuhan, tangi hongonmu dopenaing tangi aku. Tuhan, najang hongonmu dopenang sombah-sombahku. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Yesus Kristus,
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur dengan berbalas. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta berlaku menjadi jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah